akhirnya aku udah dapet mic, so aku mau coba hari ini. Dan sebenarnya di sini AC-nya masih mati dan aku udah keringetan banget. So anyway, hello ladies, welcome back to my channel. Nama saya Alexa. Jadi kalau kalian masih baru, di sini aku membantu kalian dengan cara men-share beberapa pengalamanku dalam self development dan juga body and mind. Jadi bahasan kita hari ini adalah how not to get attached with men alias baper. Kalian sudah ready? Let's get into it. Jadi, kalau kalian memang orang yang baperan, kalian gak usah merasa buruk, malu, minder, dan segala macam. We all been there. Semua kita udah pernah ngalami seperti itu kan. Termasuk aku juga waktu aku masih muda, sekitar 20-an gitu. 25 bahkan aku 28, aku pun masih dulu seperti itu. Jadi kita itu kayak yang dunia kita itu hanya revolve around laki-laki dan pacar kita ya. Misalnya kalau dia nggak nge-text, kita jadi sedih. Terus atau misalnya dia itu lambat balas teksnya ke kita juga sedih. Kemudian kenapa dia udah jam segini nggak nge-text, biasanya setiap jam dia nge-text. Ya, aku juga dulu pernah seperti itu dan I think it's normal. Maafkan kalau aku lagi sweating, AC-nya masih mati, jadi aku mungkin keringetan banyak banget ini. So anyway, let's just do this. Oke, tips nomor 1, lead with your mind, not your heart. Jadi selalu usahain mengambil keputusan sesuatu itu harus dengan logika, bukan dengan hati. Kalau kita sudah segalanya pakai hati, udah tahu nanti ujungnya kemana, iya kan? Dikit-dikit perasaan dipakai, dikit-dikit perasaan dipakai. Jadi memang kita harus selalu pakai logika. Misalnya ini ya, bagi aku ya, kalau cowok memang bener-bener suka sama kita nggak perlu kejar-kejar dia, tapi dia yang pasti kejar kita. Jadi nggak ada tuh alasan, misalnya ini ya, bukan situationship atau mungkin situationship atau relationship, dia itu tiba-tiba kita nggak ada kabar dari dia beberapa hari, itu sudah tidak mungkin gitu ya. Jadi jangan pernah kasih alasan, oh karena dia sibuk, karena dia begini. No, itu is not acceptable. Karena kalau dia memang benar-benar serius, dia nggak akan berbuat seperti itu. Jadi jangan terlalu kayak yang istilahnya, oh karena dia begini, biarin deh begini. Kecuali dia memang sudah kasih tahu sebelumnya, misalnya ya, aku bakalan ada perlu waktu sedikit dengan diriku sendiri, jadi aku nggak bisa hubungin kamu. I need time to myself for few days, and that's okay. Tapi bukan laki-laki yang tiba-tiba menghilang dan balik, menghilang dan balik. No, kalau seperti itu kalian langsung cut, okay? No more. Jadi biar yang lain-lain bisa masuk, biar kalian nggak ngebuang-buang waktu sama orang-orang yang nggak jelas begitu ya. Itu cuma buang energi dan waktu kita, dan itu ngeblok lalu lintas cowok-cowok lain yang mau ke kita. So ada yang seperti itu, lepas. Jadi kalian harus pakai logika, bukan hati. Kalian pasti tahu kok, misalnya orang-orang tuh bener suka sama kalian atau enggak, ya kan? Tapi kadang-kadang kita itu memang suka yang namanya mengenyampingkan atau cuek dengan hati kecil kita yang memang sudah kasih tahu. Nah, yang namanya insting ya, itu pasti kasih tahu. Tapi kadang-kadang karena kita suka banget sama tuh cowok, kita kayak yang biarin dulu, mungkin dia lagi begini, mungkin dia lagi begitu. No, cut. Kemudian tips nomor 2, do not date one person. Jadi jangan pernah ngedate cuman satu orang. Jadi kalian harus buka kesempatan kalian untuk yang lain-lainnya juga. At the end of the day, kalian kan nggak ada yang namanya komitmen seperti tunangan atau bahkan menikah. Jadi ini pengalamanku sendiri pribadi. Dulu aku pacaran 4 tahun dan aku juga akhirnya putus. Makanya dari situ, dan selama pacaran itu aku memang bener-bener setia banget, sampai aku nolak-nolak cowok-cowok yang lainnya, tapi akhirnya toh aku nggak jadi sama yang aku setia itu. Jadi memang lebih bagus karena kita masih dalam tahap seleksi ya gitu loh. Jadi kita harus buka kesempatan untuk cowok-cowok lainnya, sehingga mereka itu punya kesempatan, while kita dan mereka untuk saling mengenal kan satu sama lain. Jadi kalian nggak bisa cuman mengeblok atau cuman nyangkut sama satu orang aja gitu loh. Jadi itu tipsku yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, keep yourself busy, get alive. Jadi ya,
benar-benar get life. Jadi kalian harus punya kehidupan sendiri. Jadi kerjaan kalian itu nggak cuma duduk, atau mungkin misalnya kalian pulang kerja, and then habis itu setelah kalian pulang kerja kalian cuma nungguin teksnya dia atau nungguin dia datang. No, stay busy. Pastiin kalian memang sibuk dan punya kerjaan gitu loh. Jadi kalian nggak ada waktu untuk mikirin laki-laki, dan nggak ada salahnya aku nggak ngomong dan kita harus selalu seperti itu, no, tapi setidaknya kalian itu hidup kalian itu 90% busy, 10% buat cowok, because kalau kalian terlalu banyak accompany, what you call it, like memenuhi pikiran kalian dengan cowok, that it's not good, because you have to put yourself first, bukan mereka. So yeah, that's nomor 3. Kemudian yang nomor 4 ini be aware. Be aware itu artinya kayak kalian harus sadar bagaimana rasanya kalau kita sudah attach atau baper, karena ini sering kali terjadi dengan perempuan, bahkan aku dulu juga sering seperti ini. Apa sih enaknya saat baper? Nggak ada kan? Jadi bagaimana kalian harus ingat, be aware itu harus ingat apa yang kalian dapat saat kalian baper, kalian memberikan lebih daripada kalian menerima. Jadi kita menerima itu lebih sedikit daripada apa yang kita beri gitu ya. Kita memberikan banyak kan sama laki-laki itu, tapi kita terima cuma sedikit dari mereka, istilahnya breadcrumb, jadi sisa-sisanya aja. No, kalian harus ingat bagaimana rasanya saat kita memang nggak menerima banyak dari mereka, yang kita terima itu lebih sedikit daripada apa yang kita berikan. Sakit kan rasanya, jadi kalian mesti ingat itu. Jangan terakhir kali gimana sih perasaan saat kalian baperan sama cowok, sama laki-laki. Ingat-ingat itu, jadi kalian akan tahu, oke, taruh di otak kalian langsung set dari awal, be aware not to be attached. Jadi kalian udah ada niat di sini, no, tidak boleh attach. Selama kalian masih dalam tahap date, kencan, saling mengenal satu sama lain, no, do not attach. Biarkan laki-lakinya dulu yang baper ke kalian, bukan kebalikannya ya. Jadi ini juga kalau misalnya gimana caranya sih biar kita itu nggak terlalu baper sama laki-laki. Kalau misalnya yang bikin baper itu kadang-kadang karena kita itu mengharapkan terlalu banyak, dan attention, perhatian yang mereka kasih mereka itu kita langsung yang kelepek-lepek gitu ya. Jadi bikin kebalikannya, bikin cowoknya yang baper, bukannya kita. Jadi kalau jangan bikin diri kalian itu selalu ada buat dia. Misalnya dia ngajak ngedate hari ini, biarpun kalian pengen ngedate, oke, kalau ini biarpun kalian pengen date, kalian harus bilang ya nggak harus ya, cuman ini adalah salah satu strategi. Kalau last minute date ya, misalnya dia bilang aku lagi nggak ada acara hari ini, dia nge-text seperti itu, keluar yuk malam ini, kalian bilang no, aku nggak akan, sorry aku nggak bisa karena aku sibuk, aku punya plan sendiri setiap hari, jadi kalau kamu mau ngedate sama aku, kamu mesti bikin plan yang lebih bagus, bukannya mendadak seperti ini. Dengan melakukan hal seperti itu, dia akan lebih menghargai kalian. Kenapa? Karena dia tahu kalian bukan cewek yang memang duduk di rumah yang nungguin teleponnya dia. Jadi dia, jika dia memang mau ngajak kencan atau date, dia memang benar-benar harus siapin waktu buat kalian. Dan mungkin dia memang punya option yang lainnya selain kita. Iya kan, perempuan-perempuan lain. Tapi jika perempuan itu memang gampang didapat, setiap ditelepon memang selalu ada, dia nggak akan ngasih waktu yang berkualitas buat mereka, karena dia tahu, cewek ini gampang kok, kapan aja bisa. Sedangkan buat kita yang memang susah diajak ngedate, dia akan berpikir dulu, oke, cewek ini susah banget diajak ngedate, aku harus bener-bener bikin waktu kalau untuk sama dia. Jadi dia akan lebih hati-hati, dia nggak akan cancel date karena dia nggak berani mau cancel. Percaya, ini adalah pengalaman pribadi aku. Jadi cowok bener-bener takut kalau mau cancel, tapi kalau dia nggak menghargai kalian atau respect kalian, dia akan cancel seperti begini aja. Like kalian sudah ready, sudah pakai baju, sudah mau berangkat, tiba-tiba oh sorry, I cannot make it. Nah, jika itu terjadi dengan kalian, ada cowok cancel dinner seperti itu dengan kalian, kalian langsung cut, nggak usah ngomong apapun sama dia. Kalau kalian follow Instagram, unfollow Instagramnya dia, nggak usah diblok, unfollow Instagram dia, biar dia bisa ngelihat masih kehidupan kalian yang tetap having fun tanpa ada dia. Jadi kalian harus kasih message. Memang bagi perempuan kalau mau dihargai, kita memang harus brutal ice queen, memang seperti itu, sampai akhirnya kita memang benar-benar tahu cowok itu memang benar komit dan serius sama kita dan menghargai serta respect sama kita. Kemudian tips berikutnya adalah
The take home. Jadi the take home itu istilahnya setelah kencan pertama. Oke, aku ngerti di zaman sekarang ini memang banyak ya yang namanya kayak one night stand. Jadi kalian langsung bisa tidur sama cowok. Itu urusan pribadi kalian. Aku di sini nggak ngejudge kalau kalian memang seperti itu, it's okay. Tapi di sini kan aku mau share tentang bagaimana caranya kalian bisa direspek sama laki-laki, bisa dihargai sama laki-laki, dan juga biar kita nggak attach sama laki-laki. Jadi seperti ini caranya. Jadi jangan sampai kalian ngedate pertama, kalian bisa langsung diajak pulang ke rumah, langsung tidur sama dia. No, that's not happening here. So, jadi kalau kalian mau cowok itu memang bener-bener nyangkut sama kalian, baper, kalian harus bikin dia susah untuk ngedapetin. Dan itu sudah juga terbukti, dan itu memang bukan cuman bukti dari pengalamanku ya, penelitian ilmiah dan segala macam, sepertinya kalian juga tahu kan gitu kan. Kalau sesuatu yang susah didapat karena dia harus invest terus kan ke kita, dia nggak akan langsung ngelepas kita, no. Karena dia terus kayak aku ini dinner udah sama cowok ya udah beberapa kali, dan itu kan dia sudah invest waktu sama kita juga, uang kayak gitu-gitu kan, jadi dia nggak akan ngelepas gitu loh. Kalau kamu cuma 1 hari udah bisa diajak tidur, he doesn't care anymore because he didn't have to do anything, dia udah bisa tidur. So jadi di situ beberapa tips yang aku bisa share. Semoga itu bermanfaat buat kalian, dan kalian kalau memang ada pertanyaan lain, kalian bisa langsung komen di bawah. Kalau mungkin juga ada suggestion atau mungkin perkembangan yang kalian sudah hadapi atau dapatkan setelah kalian menerapkan tips-tips ini, kalian bisa juga kasih tahu di bawah ya. So, thank you for watching. See you in the next videos.